Bapak dari sini. Lihat dari samping. Dari depan. Mari, usahakan gerakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wat tuqa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidzah dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Perum Bukit Tiara Pasir Jaya, segenap pengasuh pondok pesantren dan majelis taklim se-Kecamatan Cikupa, wabil khusus ada Ketua DKM Masjid Jami Al-Islah Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Syafi'i, Ketua Panitia Al-Mukarram Ustaz Haji Warito, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Mukarram Ustaz Baihaqi, guru-guru saya dalam Mukarram Ustaz Haji Muhammad Hamdani, Ustaz Haji Agus, Ustaz Haji Ahmad Jalaluddin, Ustaz Haji Sudaka. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Cikupa tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus ada anggota DPR RI, Camat Kecamatan Cikupa Bapak Supriyadi STP MIP, Lurah Pasir Jaya Bapak Haji Muhyiddin SPD, segenap RT dan RW seperumahan Bukit Tiara, Babinsa dan Babin Kamtibmas Kecamatan Cikupa, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya punya abang mampir ke Al-Islah ini dalam peringatan Maulid. Saya adanya sekarang dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Betul? Ceramahnya pun sama saja. Jadi yang enak langsung tutup saja pakai doa. Baik, Bapak Ibu, peringatan Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa dalam Islam yang hanya bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Bukannya otak nggak mampu, tapi otak kita di Perum ini terlalu kecil untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj.
Bagaimana mungkin otak sekecil punya kita mampu memahami Isra Mi'raj? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh. Bahkan sejarah mencatat menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alamnya malaikat, dan alam ketuhanan. Batasannya di mana, Sofi? Batasannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini alam ragawi, alam kita di Ciupai ini. Betul. Ini alam kita. Lalu dari Masjidil Aqsa naik langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Ini alamnya para malaikat. Semua malaikat berkumpul di sini. Lalu kalau alam Tuhan, Sofi, dari Sidratul Muntaha naik ke Rafratul Akbar, mustawa sampai Arsy. Ini jangankan manusia biasa, malaikat juga tembus, Pak. Kan dalam sejarah Isra Mi'raj, dalam Sirajul Mustafa disebutkan ketika hendak naik ke alam Tuhan, alam ketuhanan, malaikat Jibril bermobrol sama baginda Nabi. Ya Muhammad, taqaddam, ya Muhammad, taqaddam. Muhammad, kamu duluan dah. Dah, kok Jibril? Jadi es, jadi enak menurut apa dia mah? Ya Nabi. Dah kok gitu bro? Saya nggak bisa terus Muhammad, cuma engkau doang yang disetujui sama Allah untuk terus. Sungguh engkau Muhammad, kata malaikat Jibril, akramu minni, engkau lebih mulia Muhammad daripada saya. Saya cuma nyampe sini saja. Ya nggak bisa begitu bro. Nah kita kan berangkat bareng dari Mekah. Kok sekarang saya tinggal sendiri? Gak bisa Muhammad, gak bisa. Kalau saya paksa berangkat, gosong saya. Malaikat Jibril saja pergi sampai Sidratul Muntaha. Baginda Nabi terus sampai Arsy, menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Nggak mungkin, kata kita di Ciupai ini. Betul. Impossible menurut ilmuwan sekular. Nehi kalau kata sarukan. Sudah, sistem monitornya boleh sedikit kita monitor soalnya. Tes, ya. Masih turun lagi. Tes, ya. Baik. Sampai mana saya berusaha? Nggak mungkin kata kita. Tapi jangan sampai lupa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada nggak di surah Yasin? Ayat berapa? Ada, Sofi, ada, pokoknya masih ada. Udah biar cepat aja, nggak usah pakai lama mikir. Ada, Sofi, ada. Malam Jumat kemarin saya masih baca masih ada tuh ayat. Udah begini aja, udah nggak dinilai dulu nih. Ayat 82. 82 kan 3. Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya baginda Nabi. Loh, ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj tadi dibacain sama guru saya kali. Apa? Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Betul-betul. Allah yang menjalankan. Nabi mah dijalanin. Namanya dijalankan, terima beres, tahu-tahu nyampe aja. Betul. Contoh. Saya masuk ke masjid. Saya dimasukin ke masjid. Beda apa sama? Ya beda. Kalau saya masuk ke masjid, saya copot sendal sendiri, jalan sendiri, cari duduk sendiri. Betul? Kenapa? Kata kerja masuk.
Tapi kalau saya dimasukkan ke masjid, terima beres. Tahu-tahu ada di dalam masjid. Ini khusus jenazah ini. Iya, betul. Bu, enak masuk apa dimasukin? Orang nanti Islami itu mana-mana pikirannya. Nah makanya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, sahabat-sahabat saat itu terpecah menjadi tiga, terkristalisasi. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, sahabat-sahabat jadi terkristalisasi. Yang mantap imannya, lebih hebat lagi di golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu akan Isra Mi'raj, kafir lagi. Ini golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu lainnya. Karena saat itu belum ada Abu Jahal soalnya. Ini yang munafik dan yang kafir nggak ngerti bahwa Isra Mi'raj maunya Allah bukan maunya Nabi. Contoh ya, contoh. Sebenarnya agak sulit nih, agak sini aja. Berdiri. Kalau mau berdiri, ya. Boleh kami tanya panitia. Jadi saudara mau ada mana nih? Ini tangan berdiri tidak kayak dulu kan? Nggak usah tidak muter kayak begini. Gimana sih? Bapak Ibu, yang munafik dan kafir, mereka nggak tahu bahwa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Pakai contoh lagi. Sebelum berangkat ke Cikupa, saya pakai baju, saya nggak sadar ada semut masuk ke kantong saya. Saya berangkat dari Jakarta menuju Cikupa. Begitu sampai Masjid Al-Islah, saya sempat mampir ke kamar mandi. Saya nggak sadar semut di kantong baju saya keluar. Begitu keluar dia kelilingan nyari semut-semut Cikupa. Ketemu yang semut Cikupa, sama semut Jakarta. Para bangsa semut, saya baru datang. Memang dari mana? Saya dari Jakarta. Jam berapa kamu berangkat? Tadi habis sisa. Jam 9 sudah nyampe Cikupa. Alhamdulillah begitu. Semut Cikupa tak terima melotot dia. Kira-kira aja mut. Masa iya mut? Badanmu gitu kecil, langkahmu gitu pendek, Jakarta Cikupa bisa ditempuh dalam 2 jam setengah. Nggak mungkin mut. Ini semut Cikupa nggak ngerti urusan Pak. Semut Jakarta nyempeng baju saya naik mobil ke Cikupa. Ini loh Isra Mi'raj. Kita sering menghati-hatikan kejadian Allah, hukum Allah tentang otak kita. Maaf. Kalau hukum otak kita di sini, ya di Cikupa ini Pak, hukum otak kita terbentuk pada 2 perkara. Ini hukum otak. Sebab akibat. Itu hukum otak Pak. Contoh, yang kecil, yang saya. Otak saya begini nih. Ini kalau ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul. Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Tuh, kan gara-gara kerjasama yang baik antara bapak dan ibu, keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah, hal ini tidak mesti terjadi Pak. Nabi Adam, ibu nggak ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Betul. Nggak akan pernah bisa Pak diselidiki.
sayang, sore. Sebentar ya, sabar sebentar ya. Iya, ini salah nih Pak. Bocah kalau ini pas di depan Pak. Saya teriak-teriakan lagi dia nanti. Sayang, sebentar ya. Iya, baik, sebentar. 20 menit lagi selesai Pak. Kalau nggak jagain aja Pak, jagain aja kalau mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya agak rewel? Semata-mata bukan buat saya saja, tapi buat nanti guru-guru kita. Kalau ada tablik, mendingan anak-anak taruh di samping ini. Maaf Bapak Ibu, maaf sekali. Ceramahnya juga berat. Coba ya. Kaki diri nahan bobot badan Pak. Bapak Ibu mana dulu? Tangan nunjuk terus nggak masuk-masuk. Otak mikir, ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, kencang, tenggorokan kering, perut lonjongan. Lagi ada ngambil suara, narik suara, anak bocah berngobrol, hilang lagi materi, harus narik dari awal. Ya, jadi minta tolong ya sayang ya, sore ya. Nggak apa-apa bicara, memang tugas kalian sudah bercanda, tapi di belakang saja. Baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, nggak apa-apa, kalau mau duduk kalian nggak apa-apa di sini. Tapi tenang ya. Baik. Ya. Jangan dimarahin Pak, nanti mereka takut lagi masuk masjid. Baik. Bapak Ibu, Nabi Adam. Proses Nabi Adam itu bapak nggak ada, ibu nggak ada. Tapi Allah mau jadi apa tidak? Jadi nggak akan pernah sanggup Pak. Bahkan diselidiki pakai ilmu yang paling mutakhir. Bahkan diteliti oleh profesor yang paling botak sekalipun. Kaki kan memang ada dua Pak. Kalau orang botaknya di depan, dia pintar. Kalau botaknya di belakang, dia pemikir. Kalau botaknya depan belakang, dia pikir dia pintar. Bahkan diselidiki oleh teknologi yang paling mutakhir. Kalau Nabi Adam bisa ada ya, padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari pasir? Disinilah otak kita mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu. Otak. Ya seperti saya bilang tadi, otak kita peres, sehingga ketika tidak nyampe otak kita, maka kita akan jadi liberal Pak, menghalalkan segala cara. Ini contoh nih, maka itu bahayanya ketika teknologi tidak didasari dengan keimanan. Ketika dulu masih sanawiyah, saya sepas liburan dari pesantren masuk ke rumah kamar orang tua saya, Rahmatul Abrar di Indonesia. Saya temukan sebuah buku. Buku itu karangan dari ilmuwan Amerika bernama Profesor Dr. Arthur Clarke. Buku ini memprediksi kemajuan teknologi sampai masa yang akan datang. Ini yang saya bikin catatan. Dalam buku ini Arthur Clarke menulis, tahun 90 saya baca. Arthur Clarke menulis dalam bukunya, nanti kata Arthur Clarke, tahun 2010 anak kita ibu sudah nggak perlu lagi datang ke sekolahan. Anak kita nggak perlu lagi belajar di pesantren. Bapak ibu nggak perlu lagi masuk ke majelis-majelis taklim untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena nanti tahun 2010 akan ditemukan yang namanya mechanical of educator, mesin pengajar. Jadi nanti tahun 2020 sampai 2010 yang namanya madrasah, sekolahan, guru, ustadz, kiai, nganggur total. Orang nggak perlu lagi datang ke sekolah untuk belajar Pak, udah bisa di rumah. Terbukti nggak sekarang? Ada yang namanya internet. Tuh, ini tahun 90 masih banyak. Lalu disambung, nanti tahun 2040,
sekarang kita masih kecepatan suara supersonik 8.000 km per menit. Udah hampir terjadi. Lalu 2060-2070 kita manusia kata Arthur Clarke sudah bisa melakukan perjalanan lintas planet, interflight server. Jadi bu, kalau ibu lagi sumpah di Cikupa tahun 2070 bisa piknik ke bulan, ke Mars, ke Pluto. Masya Allah. Loh, sekarang ini sudah terjadi Pak. Ada seorang multimilioner asal Amerika yang bernama Elon Musk. Lewat perusahaan Tesla, dia lagi bangun sebuah roket bernama SpaceX. SpaceX ini bisa mengantarkan manusia pulang pergi dari bumi ke bulan, bulan ke bumi. Ya Allah, ya. Orang Amerika tahun 90 sudah memikirkan bagaimana cara hidup di bulan. Kita di Cikupa 2023 ini masih pusing memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Nah, kata Profesor Arthur Clarke, puncak ilmu pengetahuan dimulai di awal tahun 2100. Kenapa? Karena nanti tahun 2100 kita manusia sudah tidak perlu lagi dengan yang namanya merasakan kematian. Kok begitu? Karena saking majunya ilmu pengetahuan, nanti tahun 2100 kata Arthur Clarke akan ditemukan immortal of humanity, sistem kekebalan abadi. Jadi nanti tahun 2100 saking pintarnya para ilmuwan akan ditemukan vaksin anti malaikat maut. Nah, sampai di sini kelihatan kurang ajarnya kita kepada Allah. Betul? Padahal Allah sudah mewanti-wanti hampir 15 abad yang lalu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Jangan suka begitu. Sungguh manusia sering lupa diri ketika posisi sedang berada di atas puncak. Ya puncak kekayaan, ya puncak jabatan, lebih-lebih puncak ilmu pengetahuan. Makanya orang ujung kulon pernah ngerti begini, orang ujung kulon. Knowledge without religion going blind. Pengetahuan tanpa didasari dengan agama, maka dia akan buta dan kehilangan arah. Pintar tapi nggak benar. Ya bu, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ibu punya anak pilih mana? Pintar nggak benar apa benar nggak pintar? Benar. Punya anak biar pintar asal. Ayo kita masukkan ke sekolah-sekolah atau pondok-pondok pesantren. Ini sekarang memang sudah zaman edan nih. Ketika zaman edan mau kamu kita yang waras harus ikut-ikutan edan. Betul. Dulu ustadz itu dipilih berdasarkan kedalaman ilmunya. Betul kan? Sekarang polling SMS. Ini memang sudah akhir zaman, Pak. Sudah akhir zaman. Sekarang mata yang paling baik kembalikan dalam kehidupan kita nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita. Ya. Tanamkan kepada anak kita bagaimana caranya anak kita punya otak Jerman tapi hati tetap Mekah. Ya bu, ayo jadi anak-anak kita tanamkan kembali nilai-nilai agama. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan tanpa didasari dengan iman, dia akan jadi berasal, dia akan menyerang dirinya sendiri.
Tuh, Nabi Adam. Iya sebentar. Nabi Adam. Nabi Isa. Bu. Kenapa kalau kita TS? Ini. Bu. Kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Oh, dari cerita. Ya, dari cerita. Baik. Nabi Isa. Nabi Isa, ibu ada, bapak ya. Tapi Allah mau jadi orang. Jadi, ini mohon maaf. Nggak akan pernah bisa dibicarakan dari kebiasaan di perut ini. Itu Siti Maryam kok bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam nggak pernah punya suami. Oh maaf. Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau dekat dengan Allah. Maka proses hamilnya Siti Maryam tanpa suami itu disebut mukjizat. Betul. Apa namanya? Mukjizat. Sayang, banyak perempuan sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta. Kalau di sini sih insya Allah ada. Nah makanya sebelum kita bicara jauh, ayo kita tangkap dulu peristiwa ini dengan nilai-nilai keimanan. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj malam hari ini Syafi? Dua yang saya mau sampaikan. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj adalah mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan baginda Nabi kepada Allah Subhanahu. Memangnya iman Nabi pernah turun? Tidak turun, Pak. Karena ulama-ulama kita mengajarkan imannya Anbiya yazidu wala yanqusu. Imannya Nabi selalu naik dan pernah turun. Lalu kenapa masih mengembalikan lagi keimanan kepada Allah? Karena sejarah mencatat bahwa tahun-tahun sebelum baginda Nabi Isra Mi'raj disebut yang namanya Amul Uzni, tahun kesedihan. Karena sebelum Isra Mi'raj baginda Nabi diuji, digodok dengan berbagai macam persoalan. Ditinggal wafat para sahabat, ditinggal meninggal dunia oleh paman tercintanya sendiri Abu Thalib. Puncaknya ketika baginda Nabi ditinggal oleh istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Lolos. Ayo Muhammad naik menghadapku. Ngapain? Mendapatkan perintah itu Pak. Menanamkan kembali nilai-nilai keimanan kita kepada Allah lewat sholat. Kan memang sangat kita sadari bahwa memang belakangan ini tingkat keimanan kita Pak di Masjid Raya ya. Jadi tidak satu huruf mau sebut, satu huruf doang lu. Memang maaf sekali Pak, maaf tanpa kita sadari tingkat keimanan kita di Masjid Raya ini ya sudah mengalami kelenturan bahkan kelunturan. Sekarang ini iman kita kepada Allah lentur bahkan luntur. Coba kita lihat sehari-hari. Saat sholat benar kita menghadap kiblat. Tapi begitu warung mau laris, dagangan mau rame, pangkat mau naik, duit mau banyak, kita cari uang. Akhirnya kita campur bacaan sholat kita. Iya karena na'budu wa nasta'in. Boleh apa tidak? Sahabat sudah mengajarkan kita disiplin keyakinan. Kalau kita yakin kepada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim di situ Pak, kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh mengaturkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Iman yang mantap, tauhidnya hebat. Betul. Ini maaf sekali maaf. Dulu orang tua saya ngomong di Rahmatul Abrar Abu Uji. Dia pernah bilang begini.
Insya Allah kita di Pasir Jaya di perunduk ini di Cikupa ini Pak, yang namanya syirik janji, syirik terang-terangan nggak akan ada lagi kita. Amin. Nyembah berhala itu udah nggak akan ada. Amin. Nyembah pohon gede udah nggak akan ada lagi. Amin. Emang pohon juga habis. Gimana pohonnya? Yang namanya syirik jadi insya Allah kita dicukupkan karena masih banyak ulama-ulama. Amin. Tapi yang sering kita kena apa sekarang ini Pak di Cikupa Pak? Syirik khufi, syirik yang samar-samar. Kita yakini sesuatu selain Allah. Ini sering kita tanpa kita sadar. Cincin kita percaya ada buahnya Pak. Masya Allah, saya Saudi semenjak pakai cincin ini. Cincin. Saya ini Pak, pas pakai cincin ini Pak, jangan yang perawan. Tidak saya masuk. Cincin, ya pantas nenek. Cincin. Atau maaf ya, kalau perempuan sering kena, ibu-ibu sering kena, maaf. Saudi. Saya sakit berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, tapi ke dokter gigi saya sembuh. Dokter kita jadi sebab. Kita sering lupa. Wa idza maritum fahuwa yashin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat dokter tabib cuma perantara. Tapi maaf, ketika sembuh siapa yang sering kita sembuh? Makanya buat ibu-ibu saya mau bilang, apa yang saya silakan ini semua. Bu, ini seharusnya ibu-ibu sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasihlah kepada baginda. Kenapa? Betapa Allah dan baginda Nabi yang luar biasa kepada kaum perempuan. Ini bu. Akhir. Bu, alaman ini otot, mau kagak ya masuk. Bu, karena baginda Nabi yang mengangkat harkat dari kaum perempuan. Dan juga kami sendiri, saya Muhammad Saudi. Kalau saya dilahirkan ke dunia boleh milih Pak, saya milih jadi perempuan daripada jadi laki-laki. Kenapa? Karena kaum perempuan luar biasa dalam pandangan Islam. Bu, perempuan untuk meraih surganya Allah modalnya nggak perlu banyak, Pak. Beda sama kita. Kita orang laki, Pak, untuk meraih surga Allah yang hakiki modalnya harus banyak. Tapi perempuan nggak perlu banyak-banyak, cukup 4 modalnya. Apa? Idza shalat khamsaha wa shawma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, apabila mereka sholat 5 waktu, ibu-ibu pada sholat 5 waktu enggak? 1 sudah modalnya. Lalu perempuan tersebut wasawma syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Pada puasa Ramadan, alhamdulillah. Dan perempuan tersebut hafizat farjaha, menutup auratnya. Ibu-ibu keluar menutup aurat. Masya Allah, udah 3 Pak. Cepat benar kan? Ibu-ibu isi udah 3 Pak. Kita belum apa-apa Pak. Dan yang keempat, masalah di perempuan. Udah belum apa-apa juga. Insya Allah perempuan sini ahli surga semua. Dan yang keempat apa? Wa ta'at zawjaha, dan perempuan tersebut taat sama suaminya. Taat sama suami. Nggak kompak. Yang istri taat
lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Makanya saya nggak bosan-bosan selalu bilang, ibu seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada baginda. Kenapa kita umat Islam kaum perempuan harus berterima kasih sama baginda? Karena maaf, karena baginda Nabilah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Masya Allah. Dulu sebelum Rasulullah hadir ke dunia, sebelum Islam ada di dunia, nasib perempuan saat itu menyedihkan dan memilukan. Gak percaya? Ayo kita jelaskan. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab agak ekstrim juga orangnya, Pak. Sebab kalau Sayyidina Umar sedang sholat sunnah, saat beliau salam ke kanan, beliau tersenyum. Saat salam ke kiri, beliau nangis. Ditanya oleh para sahabat, ya Umar, ya, kamu ini sholat kok macam-macam aja, Umar. Ada yang salah dengan sholat saya? Tidak salah, cuma saya melihat sholat kamu ini, kalau nengok ke kanan kau tersenyum, kalau nengok ke kiri kau nangis. Ada apa, Umar? Oh, soal salam. Gini, ketika saya tengok saya di kanan saya tersenyum, saya begini, betapa bodohnya saya sebelum masuk Islam. Maksudnya saat itu saya pernah buat sembahan berhala dari roti. Saya sembah itu berhala. Cuma selesai saya sembah, saya ngomong sama Tuhan saya saat itu, Tuhan, kalau tadi mau saya sembah, sekarang saya lapor. Boleh dong saya kocelin dikit-dikit, Tuhan. Makanya saya senyum. Saya melihat bodohnya saya sebelum saya masuk Islam. Tapi kemudian ketika menoleh ke kiri, saya menangis. Saya memikirkan betapa biadabnya saya sebelum ada Islam. Bagaimana anak perempuan saya yang masih kecil harus saya pukul hidup-hidup. Karena saat itu perempuan merupakan aib bagi kami bangsa Arab. Perempuan sebelum ada Islam seolah-olah dilahirkan hanya untuk melahirkan, sebatas pemenuhan syahwat. Tugasnya tidak pernah lebih dari segitiga sebelum ada Islam perempuan. Dapur sumur kasur, kasur sumur dapur, dapur kasur sumur, muter di sebelah mana-mana. Harganya murah. Masya Allah, perempuan sebelum ada Islam harganya murah. 20.000 juga. Campur sendal, Pak. Loh, mau protes? Maaf. Ayo kita dikasih balik cerita. Nggak usah jauh-jauh. Di Pulau Jawa nih, di Pulau Jawa. Raja Jawa kita sebelum ada Islam berapa kalau yang Islam? 10, 20, 40, betul. Apa perempuan boleh protes saat itu? Enggak boleh perempuan bicara. Tuan-tuan tanah di Timur Tengah itu kalau ngumpulin harem, Pak, harem itu ratusan bu. Enteng aja perempuan. Yang kurang aja seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming. Dia bangun istana 1000 kamar di Forbidden City, Pak. Di Cina 1000 kamar. Kenapa? Selirnya 1000. Recehan nih, Pak. Bayangin raja kalau selir 1000, kapan dia pakai kolot coba? Pikirin, jangan dibayangin. Tapi tengok bu, ketika baginda Rasulullah hadir ke dunia, Allahu Akbar. Beliau terlindung dari kaum perempuan saat itu. Hingga keluar sabda beliau yang paling hebat untuk perempuan apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Ya bu, pada nanti di
dalam surga ibu saya ini akan jadi pemimpin para bidadari. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Lo mau protes? Ayo, saya buka lagi sejarahnya. Bu, ketika Rasulullah selesai Isra Mi'raj, paginya beliau ngobrol sama para sahabat. Ayo ashab, para sahabat, kata dia Rasul, semalam saya Isra Mi'raj ketemu Allah. Lalu saya dapat perintah sholat. Terus alhamdulillah saya juga dikasih kesempatan melihat surga dan neraka, kata beliau. Bertanyalah para sahabat kepada baginda Rasul. Ya Rasul, ya, saya mau tanya apa? Siapa ya Rasul yang paling banyak menghuni neraka? Kaget para sahabat saat itu. Ya Rasul, ya. Benar lebih banyak kaum perempuan masuk neraka daripada laki-laki. Itu yang saya. Apa perempuan tersebut enggak sholat ya Rasul? Sholat. Apa perempuan tersebut enggak membaca Al-Quran ya Rasul? Baca Al-Quran. Apa mungkin kaum perempuan tersebut enggak mau datang ke majelis-majelis saling? Oh, rajinan perempuan datang ke majelis saling daripada laki-laki. Lihat aja sahabat Pak. Lalu apa ya Rasul yang menyebabkan kaum perempuan bisa lebih banyak di neraka? Masya Allah. Dalam riwayat sambil berkaca-kaca mata baginda Nabi, beliau bersabda, yang menyebabkan kaum perempuan banyak menghuni neraka apa? Hunna yakfurnal asir. Semua perempuan yang banyak masuk neraka karena mereka kurang bersyukur kepada suaminya. Kok begitu saudariku? Karena dalam Islam, istri yang terbaik dalam pandangan Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suaminya. Ya Bu? Tapi Pak, laki-laki suami terbaik dalam kacamata Islam, mereka yang loyal kepada istrinya. Ya maaf Pak. Kita nih, saya jawab dulu. Pak, kita nih Pak, orang laki-laki ya lebih sering egois sama suami, sama istri Pak. Kita tahunya mereka cuma sibuk dong. Mereka nggak pernah pikirin tuh ibu pusing ngurusin dapur. Sama laki-laki begitu. Makanya sekarang saya gak demen sama laki-laki. Kalau buat istri sehari 20.000, buat nyawa penyanyi. Ada yang kayak begitu? Yang mana? Pak maaf ya Pak ya, maaf ya. Nih. Mungkin ibu-ibunya kalau sendiri dia gak boleh ngomong sama suami. Sekarang Bu kita tobat ya. Saya mau ngomong. Saya bakal besok dikabir uang dapur. Amin. Pak dengerin baik-baik omongan istri ya Pak. Dengerin baik-baik. Bu kita tobat ya. Beras naik apa tidak? PLN naik apa tidak? Minyak naik apa tidak? Telur naik apa tidak? Gula naik apa tidak? Biskuit naik apa tidak? Daging naik apa tidak? Susu naik apa tidak? Yang kompak. Susu naik apa tidak? Yang kompak sih harganya. Mau bilang naik kerja umur. Ya apa-apa tahu lepas dulu ya. Karena belum lama kejadian. Ketika lagi di kota Tangerang saya ceramah di masjid,
Semua orang jamaah alhamdulillah pada ketawa lepas. Ada satu ibu di kebetulan ditahan ketawa. Lepas pengajian bangun, karetnya basah. Bagaimana Allah dan baginda Nabi yang cinta sama kaum perempuanku, ya Allah. Bahkan saking hebatnya kaum perempuan. Perempuan dititipkan sebuah alam ciptaan Allah yang bernama alam rahim. Nih, luar biasa. Kita laki-laki gak punya. Benar. Pantas. Karena alam rahim ini, baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Karena ada alam rahim. Masya Allah. Ibu 3 kali disebut. Kita orang lagi berapa kali Pak? 1 kali. Kalah hitungannya. Ya Bu ya? Ya Bu? Ibu 3, Bapak 1. 1 Bapak. Salah nyebutnya salah. Salah nyebutnya salah. Jangan untung aja lah. Bu, taat sama suami dalam Islam hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan. Kenapa? Karena jujur, walaupun bapak ini bekerja keras hampir 12 jam, tapi ibu-ibulah yang akan mendidik anak-anak menjadi generasi soleh dan solehah. Maka peranan ibu dalam rumah tangga lebih berarti dibandingkan peranan bapak. Ya Bu, jadikan diri kita soleh-solehah supaya apa? Supaya kita bisa membuat generasi muda di Kolom ini menjadi generasi muda yang soleh dan solehah. Memberikan lagi nilai keimanan kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara memberikan kembali sholat kita. Ya Bu, pantas sekali. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh para sahabat, Imam, ya, apa sih yang menyebabkan hati kita mati sampai hati kita belum dijawab? Imam Hasan Al-Basri berkata, yang menyebabkan hati kita mati sampai hati belum dijawab apa? Arafullah wa lam tu'tuhu haqqahu. Ternyata kita di Cikupa terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Maaf ya, saya banyak minta maaf malam hari ini. Bu, sebagai orang tua, saya yakin 1000% bahwa orang Perumbuki ini bukan cuma kenal sama Allah. Kita ngajarin ke anak-anak kita tentang sifat-sifat Allah. Betul. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung, dan hutan, dan tanah? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat, dan hewan? Allah. Sholat apa enggak? Yuk, masing-masing. Malu disebut. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah nggak pernah kita laksanakan. Bahkan maaf sekali saya minta maaf. Kita nih Pak, sebagai muslim, maaf sekali saya minta maaf. Kita sebagai muslim biasanya baru ingat sama Allah pas kepala kita keduduk tembok. Kalau udah keduduk, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi Pak. Ada teman saya tanya, Oke, kenapa tadi kamu di Jami Al-Islah
nyebut jamaahnya sebagai makhluk Sobi. Ini kamu melakukan pelecehan orang-orang di Cikupa Sobi. Kamu lupa bahwa Ramadan Akbar atau uji lahir di sini. Kenapa kamu menyebut orang di Cikupa sebagai makhluk? Jika manusia sudah mendapatkan gelar hamba Sobi, kok kamu menyebutnya makhluk? Bu, Pak, satu-satunya manusia, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma Rasulullah. Ayat ini sudah dibacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Seolah-olah Allah bikin pengumuman untuk orang Cikupa. Hei, masyarakat Cikupa, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hamba-Ku, kata Allah. Betul-betul. Pertanyaan pun luas. Oh ya sudah Sobi, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah, kan beliau sebagai khatamul anbiya, manusia pilihan. Cuma pertanyaan kami Sobi, apakah kita semua yang hadir malam hari ini bukan hamba Allah Sobi? Pak, ya bonus, belum kopi Pak, sama. Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Ya Allah. Bu, ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau masih kata saya, itu ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Betul? Murah bagaimana Sobi? Nggak KW mau saya sama ori, nggak bakal nempil. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kan kita belum tahu. Betul? Maaf sekali, berapa banyak dari kita, Pak? Ini jujur, Pak, maaf. Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap, saya hamba Allah. Tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Sekarang saya tanya, mau nggak kita semua diakui sebagai hamba oleh Allah? Mau atau tidak? Maka tolong berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya Sobi? Dalam Al-Quran kita dikasih bocoran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ayo kita perbaiki lagi kegiatan Isra Mi'raj ini. Salat kita, puasa kita, hubungan kita sama saudara, kita perbaiki lagi. Ya Bu, berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya, memperbaiki lagi hubungan kita kepada Allah. Loh Sobi, emangnya kurang baik apa hubungan kami sebagai muslim kepada Allah di sini Sobi? Kami sholat alhamdulillah selalu 5 kali sehari Sobi. Nggak pernah karena pengen memperbaiki saya jadi 6 waktu. Subuh juga saya selalu lakuin 2 rakaat, nggak pernah saya tambah jadi 3. Kurang baik apa kami Sobi sebagai muslim di sini? Maksudnya memperbaiki Bu, meningkatkan kembali ibadah kita kepada Allah. Caranya yang tadinya ibadah sebagai kewajiban, ayo lewatin peristiwa Isra Mi'raj, memperingati peristiwa Isra Mi'raj malam hari ini, kita tingkatkan ibadah kita sebagai kebutuhan. Emangnya kenapa Sobi? Kan ibadah memang kewajiban kita sebagai muslim Sobi. Betul Pak, betul. Ibadah sholat kita, wajib Quran kita, puasa kita memang sebagai
kewajiban buat kita sebagai muslim. Tapi maaf, Bu, maaf. Ketika ibadah masih kita jadikan kewajiban, Pak. Maaf. Dua perkara ini yang akan datang kepada kita. Apa? Pertama, kita tidak pernah menemukan esensi atau pelajaran dari ibadah yang kita lakukan. Ibu, sholat kita, puasa kita cuma sebatas pengguguran kewajiban saja. Kenapa kamu sholat? Ya karena orang tua saya sholat. Itu ya berapa banyak dari kita? Baru azan. Baru qomat. Imamnya Ustaz Anwar lama dia kalau jadi imam taranya hampir selesai sholat belum masuk masjid. Ada yang kayak gitu? Yang mana? Padahal luar biasa sholat kita yang kita lakukan. Kalau benar-benar kita jadikan sebagai kebutuhan. Sholat kita dalam Al-Quran saja sudah ditandai sholat kita bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi maaf, berapa banyak kita ditipu Pak ini Pak. Orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Baca Qurannya mau minta tangganya bunyi. Sedekahnya doyan, nolongnya lebih banyak yang dari disedekahi. Bikin diri malaikat. Kenapa? Karena ibadah masih kita jadikan kewajiban. Karena kewajiban, maka sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita cuma sebatas pengguguran kewajiban. Tidak ada menemukan esensi atau pelajaran dari yang ibadah kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, ketika kita jadikan ibadah sebagai kewajiban, yang kedua, insya Allah, ketika ibadah masih kita jadikan kewajiban, insya Allah kita akan menemukan titik jenuh dalam melakukan ibadah itu sendiri. Sama seperti kita kerja, Pak. Kita awal kerja, niat kita apa? Memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Betul kan? Aman. Kalau masih setahun 2 tahun, insya Allah aman. 5 tahun lamanya masih aman. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang kerja puluhan tahun dengan siklus yang itu saja. Berangkat jam 7, pulang jam 5 sore. Di kantor ketemunya sama A, B, C, D. Kerjaannya pun A, B, C, D. Maaf, boleh tanya pacaran, boleh tanya kaluran. Berapa banyak yang kita mengundurkan diri, pensiun dini dari pegawai negeri. Betul. Kalau sudah puluhan tahun saja akan menemukan itu. Sama. Kenapa? Sholat kita karena sudah jenuh. Sholat gak ada perubahan, aja sholat di belakang. Baca Quran yang penting ayat 2 ayat, yang penting baca Quran. Kenapa? Menemukan titik jenuh, tidak ada kenikmatan di dalam. Tapi bayangkan ketika ibadah yang kita lakukan kita jadikan sebagai kebutuhan. Contoh kebutuhan makan. Bu, ibu, makan itu kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan. Ada orang Cikupa yang bosan sama makan? Kan dari saya disuapin sampai sekarang makan dari piring ke mulut. Nggak ada karena bosan dari piring ke kuping. Ada nggak? Dari tahun aku gerakan makan itu dari piring ke mulut. Tapi kenapa kita nggak pernah bosan? Karena kebutuhan. Sama. Sholat kita bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh Allah, Pak. Satu dunia sudah tidak ada lagi yang sujud sama Allah, Bang. Allah nggak akan pensiun menjadi Tuhan. Allah tetap Allah. Di mana Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
bukan Allah yang perlu kita yang perlu Allah. Makanya dalam sholat baginda Nabi itu mengingatkan. Dalam sholat baginda Nabi mengingatkan apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat kita itu adalah cara tepat untuk kita menghadap dan bertemu dengan Allah. Guru saya Al-Mukarram Sayyid Ali Baswedan. Sayyid Ali ya, bukan politik gimana itu guru saya benar. Sayyid Ali Baswedan ngajarin saya begini Pak. Tapi kalau kau ingin berbicara sama Allah, baca Al-Quran. Karena saat kita membaca Al-Quran, saat itulah kita benar-benar sedang berbicara dengan bahasa Allah. Ya, kalau kau ingin bicara sama Allah, silakan baca Quran. Tapi kalau kau ingin berbincang-bincang sama Allah, maka sholat. Beda bu, bicara sama bincang beda. Kalau bicara nih, saya bicara sama ibu kenapa? Satu arah, nggak ada yang interupsi saya. Betul. Tapi kalau bincang-bincang saat kita silaturahmi main ke rumah teman itu bincang-bincang tuh Pak. Saya ngomong, yang punya rumah juga ngomong, itu baru bincang-bincang. Guru saya mengajarkan kalau kau ingin berbincang-bincang sama Allah, sholat. Karena saat sholat kita benar-benar sedang berbincang sama Allah. Kita bicara sama Allah. Allah pun saat sholat berbicara kepada kita saat itu juga. Dan dalam hadis sudah jelas, Bu, saat dalam sholat kita membaca Fatihah, itu Fatihah kita semuanya dibalas sama Allah. Saat sholat Fatihah kita dibalas tuh sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru sampai alamin, Allah berseru kepada penghuni langit. Penghuni langit, saksikan bahwa hambaku sedang memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Penghuni langit, sungguh akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. La ilaha illa ana. Sungguh tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku yang sedang sholat, kau punya permohonan apa? Kau punya hajat apa? Ngomong saat sholat, ngomong. Sungguh aku Tuhanmu sangat malu kalau kau selesai sholat belum aku kabulkan permohonanmu itu. Allahu Akbar. Saat sholat Allah berbicara kepada kita secara langsung. Lalu kenapa sholat kita mesti terburu-buru? Saya tanya nih, boleh saya tanya lagi? Nih ibu-ibu, terlepas sholat berjamaah di masjid Pak, ya, terlepas kita sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat sendiri berapa lama? 5 menit, kok lama? 5 menit kelamaan. 5 menit doa aku bisa baca Pak. Rata-rata kita sholat itu 3 menit setengah Pak. Malah teman saya ada yang 1 menit setengah. Pakai kilat khusus dia Pak. Doanya bukan Allahumma anta salam, Allahumma lantas jalan ya. Saya tanya, Bang, sholat cepat banget Bang, udah hafal. La ilaha illallah, kita sholat main hafal-hafalan Pak. Di pengajian Islam kita kembalikan lagi ya nilai-nilai iman kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat berjamaah, menghidupkan lagi sholat berjamaah, memakmurkan masjid-masjid kita. Memakmurkan masjid-masjid kita. Banyak dari kita sekarang pandai membangun masjid, tapi sedikit yang mampu menghidupkan masjid.
Padahal Allah mengingatkan innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa yutuna zakat. Orang yang memakmurkan masjid salah satu tandanya apa? Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta menghidupkan sholat dan juga menunaikan zakat. Yuk, kita perbaiki lagi. Jadikan ibadah kita, apapun ibadah yang kita lakukan, sebagai kebutuhan. Ya Bu? Lagi bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Yang ditujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manis sama habibnya bisa lebih dulu. Satu khas Abu ya ujian musik Walid Yazidin Amjad Umi Hadis Khalilat di Haji Ayub. Semoga dapat keberkahan Fatihah yang kita bacakan. Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau lewat keberkahan Fatihah sebagai aman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduk ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, guru saya mengajarkan majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari duduk di majelis ilmu, keberkahan dari duduk bersama guru-guru kita, serta keberkahan dari yang membawa berkah bagi Rasulullah SAW. Sebagai asbab apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan dari baginda Rasul, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan soleh dan solehah. Serta lewat keberkahan duduk di majelis ilmu, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Qul wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya da'im al-fadli 'ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah. Salli 'ala Muhammadin khairal bariyah wa ighfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, يسر أمورنا ولا تعسر علينا. يا الله يا رحمن يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا إلى شهر رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, kesimpulan dulu ya, kesimpulan dulu. Pertemuan kita di Isra Mi'raj, ayo dalam rangka Isra Mi'raj ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah iman. Jadi jaga iman kita baik-baik, tapi jangan egois. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita ya Bu ya. Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, zaman boleh berubah, tapi keyakinan jangan sampai goyah. Masa silahkan berganti, nah, tapi akidah jangan sampai mati. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Karena iman saat ini sebagai orang tua kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya memberi di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih adil daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu doa dan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun tadi ada kalimat yang agak-agak kasar pun harap dimaklum adanya. Karena biar bagaimanapun saya hanya seorang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jumpa lagi dengan kesempatan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.